Seorang wali kota masih muda yang punya prinsip bagi saya. Yang punya prinsip kuat. Jadi di sini bukan hubungan antara ayah dan anak, tapi hubungan antara presiden dan wali kota. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bukan boleh bisa atau tidak, tapi mengabaikan instruksi. Kita baca beritanya. Apa sih yang diabaikan instruksi presiden oleh wali kota Solo ini? Kita baca dari Kompas. Judulnya, hapus anggaran pengadaan mobil listrik yang diinstruksikan Presiden Gibran, kita siap disanksi. Lanjut. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghapus rencana anggaran pendanaan anggaran mobil listrik yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022. Yang kita hapus anggaran kendaraan wali kota dan wakil wali kota. Harusnya tahun depan, tapi kita hapus, jelas Gibran. Gibran menjelaskan, pemangkasan ini melihat kondisi prioritas anggaran untuk pemerintah kota dalam kurung Pemkot Solo. Dia mengatakan anggaran masih diprioritaskan untuk pembangunan ketimbang membeli mobil listrik. Gagah ini menolak instruksi presiden. Lanjut, dia mengetahui jika instruksi itu langsung dari Presiden Joko Widodo. Namun untuk saat ini anggaran pembangunan pasar, kelurahan atau taman cerdas lebih penting dibanding pengadaan mobil dinas listrik. Dunia pemberitaan sedang diramaikan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Dia membuat heboh. Dia mengabaikan instruksi presiden. Ya, sekali lagi, mengabaikan instruksi presiden. Ini posisinya presiden dan wali kota nih, ya. Bukan antara ayah dan anak. Sekali lagi, Gibran mengabaikan instruksi presiden. Kalau saya baca-baca alasannya di luar dugaan, bos. Oke, kita baca bareng-bareng. Bahkan Gibran siap disanksi karena mengabaikan instruksi loh ini, ya, bukan himbauan. Dia membuat heboh, dia mengabaikan instruksi presiden. Ya, sekali lagi mengabaikan instruksi presiden. Dan wali kota nih ya, bukan antara ayah dan anak. Tapi diabaikan. Kenapa diabaikan? Alasannya lebih prioritas warga. Lebih prioritas membangun taman cerdas dan lain-lain. Nih mobil dinas nih masih layak pakai, gak perlu diganti. Keren gak kira-kira? Seorang wali kota masih muda yang punya prinsip bagi saya. Yang punya prinsip kuat. Jadi di sini bukan hubungan antara ayah dan anak, tapi hubungan antara presiden dan wali kota. Dan di sini saya kira wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka punya sikap yang tegas. Mana yang mesti diprioritaskan, mana yang mesti didahulukan, itu ketimbang dirinya. Padahal lumayan loh fasilitas untuk wali kota dan wakil wali kota, mobil listrik, mobil gagah, mobil mewah. Tapi dia nggak hiraukan itu. Lebih baik untuk membangun pasar, untuk membangun taman cerdas. Gila, anak muda loh, berapa puluh tahun tuh Gibran, masih muda. Tapi saya salut, dia punya prinsip dan saya yakin rakyat Solo itu akan senang dengan statement-statement kayak gini tuh, dengan sikap-sikap kayak gini tuh, ya. Katanya, daripada beli mobil, lebih baik membangun pasar saja dan lain-lain, kata Gibran. Gibran mengatakan harga mobil listrik tidaklah murah. Mobil listrik itu mahal, sekitar 800 juta.
Jadi mending untuk bangun pasar, taman cerdas atau yang lainnya, ungkap dia. Suami Selvi Ananda ini pun mengaku siap disanksi lantaran belum mampu atau mengadakan kendaraan listrik meski ada instruksi untuk tahun 2023 mendatang. Ya tidak apa-apa, kita siap disanksi dan yang penting warga dulu. Aku gampang, aku paling terakhir, kata Gibran ya. Gibran membantah lebih senang memakai mobil BBM daripada listrik. Dia mengatakan menggunakan mobil dinas yang ada karena masih bagus dan layak pakai. Pokoknya anggaran itu untuk warga dulu. Masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Dari awal memang kita tidak niat membeli, sambung dia. Oke. Intinya itulah ya. Gibran menolak atau lebih tepatnya mengabaikan instruksi presiden ya, yang katakan memfasilitasi wali kota dan wakil wali kota dengan mobil listrik. Sekali lagi Gibran mengabaikan instruksi presiden, di luar dugaan bos. Gibran siap disanksi karena mengabaikan instruksi-instruksi, bukan himbauan, bukan boleh bisa atau tidak. Jalannya santai tapi berisi. Sering banget. Ketika kemarin isu ijazah Jokowi dipersoalkan oleh sekelompok orang, nah dia berperan baru sebagai anak ngomong, ya wis lah, nggak apa-apa. Kalaupun kemudian diterangkan 1000 kali, itu nggak bakalan percaya. Ya, ngomong kepada orang gila itu susah, sulit. Orang nggak waras itu susah, sulit. Kayak gitu ngomongnya. Itu saya kira ketika mengucapkan kalimat itu, beliau berperan bukan sebagai seorang wali kota, tetapi berperan sebagai anaknya yang menyaksikan perjuangan ayahnya. Masih diragukan, masih terus diragukan, ditunjukkan buktinya, masih diragukan, ditunjukkan lagi, masih dirugikan, saksi bertebaran, masih diragukan. Ini kan susah menerangkannya. Wis lah yo, wis. Kalau nggak mau percaya, nggak bakalan percaya. Ini kalau saya tidak kelebihan ngomong, kan memang mestinya pemimpin kayak gitu tuh. Apalagi kalau kita mau mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan beliau mengabaikan dirinya, lebih memprioritaskan masyarakat. Itu karena wakil kan, wakil pejabat itu wakil rakyat. Termasuk wali kota itu wakil rakyat. Tuannya adalah rakyat. Jadi yang diprioritaskan adalah rakyat. Keren ini. Saya aneh kok bisa sekeren itu ya. Di beberapa kesempatan saya sering nyimak tuh kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Gibran. Tapi mengabaikan instruksi. Kita baca beritanya. Yang diabaikan instruksi presiden oleh wali kota Solo ini. Susah kalau ngomong sama orang stres. Santai. Ya nggak, terah Jokowi kan kayak gitu. Jokowi juga kalem, santai menghadapi segala persoalan. Kalem, santai, tersenyum. Kan gitu wataknya tuh. Dan itu saya kira watak yang sangat luar biasa di negara Indonesia yang mengadaptasi adab ketimuran, yang mewarisi adab ketimuran. Luar biasa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.